Kurang dari 1 bulan, kasus pembunuhan oleh polisi terhadap polisi maupun kepada warga biasa ramai menghiasi pemberitaan. Pada 22 November di Solok, Sumatera Barat, Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, menembak rekannya sendiri AKP Uli Rianto Ansar yang merupakan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan. 2 hari kemudian, pada 24 November di Semarang, anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin, menembak seorang siswa SMK berusia 17 tahun, Gama Rizkinata Oktavandi. Kemudian, pada hari yang sama di Bangka, personil Satuan Brimopolda Bangka Belitung menembak seorang warga desa Tugang, Bangka Barat karena diduga mencuri sawit di sebuah perkebunan. Terakhir, pada 1 Desember 2024, anggota Polres Kota Bekasi Ajun Inspektur 2 Nixon Pangaribuan menganiaya ibu kandungnya sendiri. Dari semua peristiwa itu, semua korban tewas. Ironisnya, dalam kasus di Semarang, polisi sempat memanipulasi kasus tewasnya Gama dengan menuduh dia sebagai anggota gangster. Rentetan kejadian ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Pada tahun 1980-an, kasus semacam ini juga sempat marak. Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar Balik. Sama seperti November tahun ini, Agustus 1981 jadi salah satu bulan kelam. 3 orang tewas akibat ditembak petugas di beberapa tempat berbeda. Dan semua insiden ini tak ada hubungannya dengan operasi rahasia yang populer disebut Petrus atau penembak misterius. Kisah pertama adalah kasus tewasnya bocah 11 tahun bernama Suratmi di hutan sawit perkebunan Mayang PTP 7 Bajambi sekitar 90 km dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Suratmi tewas setelah ditembak Kapten Sibero, seorang anggota Kodim 0201 Simalungun yang bertugas sebagai perwira pengamanan perkebunan. Kejadiannya bermula ketika Suratmi bersama 3 temannya memasuki area perkebunan untuk mencari sisa buah kelapa sawit untuk dijadikan bahan bakar memasak. Perkebunan sawit itu memang berjarak 1 km dari rumah Suratmi. Tiba-tiba, ketika Suratmi dan teman-temannya sedang mengumpulkan buah, Kapten Sibero muncul dan langsung menghardik 4 anak-anak itu. Tak cukup menghardik, Sibero pun meletuskan pistol yang ia bawa. Anak-anak itu pun berlarian sambil berteriak dan menangis ketakutan. Sialnya, Suratmi tertinggal. Misiah, salah satu anak itu, hanya mendengar suara mengaduh dari Suratmi. Dan tak lama terdengar 2 suara tembakan lagi. Misiah pun langsung mengadu ke orang tua Suratmi, yang langsung mencari ke tempat kejadian. Rupanya di sana hanya ada sebuah bakul berisi beberapa butir kelapa sawit milik Suratmi. Saman, ayah Suratmi mengira anaknya ditangkap petugas keamanan kebun. Ia segera mendatangi pos keamanan dan bertemu dengan Kapten Sibero. Kepada Saman, Sibero mengaku tak melihat Suratmi. Tapi belakangan, jenazah Suratmi ditemukan dengan luka tembak di dekat telinganya. Di sebuah jurang di dekat perkebunan itu. Barulah setelah diperiksa polisi, Sibero mengakui telah membunuh Suratmi. Warga desa pun mengamuk dan hendak mengeroyok Sibero. Namun ia keburu diamankan oleh komandannya. Kisah Suratmi ini dilaporkan Tempo dalam artikel berjudul Korban-korban petugas koboi yang terbit pada 5 September 1981. Di laporan itu ada juga kisah warga lain yang kehilangan nyawa akibat peluru petugas.
Kisah kedua ini datangnya dari Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Korbannya bernama Walter Pandiangan, seorang warga Sidikalang berusia 30 tahun yang tewas ditembak anggota kepolisian Kopral 1 PW Sinaga. Ironisnya, peristiwa ini terjadi tepat pada hari kemerdekaan RI ke-36, 17 Agustus 1981. Kisahnya bermula ketika Kopral 1 Sinaga menggerebek perjudian jeker sejenis permainan dadu di sebuah tempat di Sidikalang. Dalam penggerebekan itu, para penjudi lain sebetulnya berhasil kabur. Hanya Walter yang masih di lokasi karena berusaha mengumpulkan uang dan berbagai alat judi ketika Sinaga datang. Ada dua versi berbeda dalam kejadian tewasnya Walter. Menurut keterangan resmi kepolisian Sumatera Utara, Walter tewas ditembak karena melawan, bahkan berusaha melawan Kopral 1 Sinaga. Tapi ada juga versi yang menyebut bahwa Walter tak melawan. Tak jelas bagaimana kejadiannya, yang pasti Walter tewas akibat peluru menembus kepalanya. 3 hari sebelum kejadian di Sidikalang itu, penembakan oleh petugas terhadap warga juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Dadapan, lereng Gunung Bromo. Malam itu, di Desa Dadapan sedang ada operasi penangkapan pencuri sapi yang dijalankan oleh 4 orang, yakni Sutaji dan Bunadi perwakilan pengurus desa dan 2 petugas kepolisian, Sunardi dan Sersan 1, Toto Soekarto. Target mereka malam itu adalah seorang warga bernama Selam, yang diduga merupakan gembong pencuri sapi. Menurut informasi yang didapat polisi, malam itu Selam sedang berada di Desa Dadapan. Masalahnya, tak ada informasi jelas soal ciri-ciri Selam. Polisi hanya tahu bahwa Selam memiliki sepeda motor. Sekitar pukul 12 malam, 4 orang itu memulai operasi di sebuah jalan di pinggir Desa Dadapan. Saat itu, rupanya ada suara sepeda motor melintas. Sutaji, sang carik desa, yakin kalau itu suara motor milik Selam. Keempat orang itu pun mencegat pengendara motor yang sedang melintas itu. Tapi sang target malah mengebut. Sersan 1 Toto pun langsung mencabut revolver dari pinggangnya. Menurut keterangan resmi polisi, Toto menembakkan 3 peluru peringatan. Tapi pengendara motor itu juga tak berhenti. Barulah di tembakan keempat, dari jarak sekitar 100 meter, motor itu berhenti dan rubuh bersama pengendaranya. Naas, ketika didekati, sosok pengendara motor yang ditembak itu bukanlah Selam yang menjadi target operasi. Korban tembakan itu adalah Kudori dan iparnya, Rais, warga Desa Dadapan yang baru pulang dari sebuah acara. Kudari tewas ketika sementara Rais mengalami luka-luka. Beberapa pekan kemudian, saat dimintai keterangan, Rais mengaku bukannya menghindar saat dicegat oleh keempat petugas yang sedang melakukan operasi. Mereka justru takut karena mengira mereka adalah begal. Apalagi 2 pengurus desa membawa celurit. Akibat salah target itu, Sersan 1 Toto pun akhirnya ditahan dan disidangkan di Mahkamah Militer. Begitu juga dengan Kapten Sibero dan Kopral 1 Sinaga yang langsung ditahan oleh polisi militer dan kasusnya disidangkan di Mahkamah Militer. Pimpinan kepolisian dan militer waktu itu pun terkesan cuci tangan dari kasus-kasus yang menimpa anak buah mereka. Terlebih, masyarakat waktu itu juga menyoroti banyaknya kasus penembakan ini. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jan Ferdinand Montu, menyatakan kepolisian tak pernah memberikan perintah tembak di tempat kepada penjahat apapun, kecuali pada saat terdesak dan mengancam keselamatan petugasnya. Kepala Dinas Penerangan anggota kepolisian, Brigadir Jenderal Polisi Darmawan juga menyatakan, petugas hanya boleh melepaskan tembakan dalam keadaan terpaksa. Menurut Darmawan, anggota kepolisian Indonesia dipersenjatai untuk melindungi rakyat. Kepada Tempo, waktu itu Darmawan berkata, seorang polisi harus memiliki inteligensia tinggi untuk membaca situasi,
sehingga ia bisa memutuskan perlu atau tidak mengeluarkan tembakan. Dalam setiap peluru yang ditembakkan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata tembakan itu tak seharusnya dilakukan, maka petugas akan diperiksa dan disidang oleh Mahkamah Militer. Kasus petugas kepolisian asal tembak yang terjadi dalam waktu berdekatan pun rupanya terjadi 2 tahun kemudian pada 1983, tepatnya di bulan April. Peristiwanya dilaporkan Tempo dalam artikel berjudul Hal Petugas Ringan Tangan yang terbit pada 30 April 1983. Kali ini insidennya terjadi di Depok, Langkat, Yogyakarta, dan Banjarnegara. Dalam rentetan peristiwa ini, 2 warga sipil tak bersalah tewas, sedangkan 2 lainnya luka-luka. Korban asal tembak oleh polisi yang pertama adalah Usman Alatas, pria berusia 22 tahun, warga Depok, Jawa Barat. Satu malam pada tanggal 9 April 1983, Usman pergi bersama saudaranya Dadi ke sebuah apotik di Depok untuk membeli obat. Di perjalanan pulang, mereka dicegat razia kendaraan yang diadakan petugas kepolisian. Usman yang tak membawa SIM panik dan langsung tancap gas. Mereka tidak tahu bahwa polisi yang melihat gelagat itu malah mengejar. Ketika mereka hampir tiba di rumah, tiba-tiba terdengar suara dor. Sebuah peluru pistol Colt 38 melesat dan menembus lambung dan bersarang di bahu kiri Usman. Pria itu pun seketika tewas. 5 hari kemudian, pada 14 April 1983, letusan pistol polisi kembali makan korban. Kali ini menimpa Muhammad Yunus, seorang warga Langkat, Sumatera Utara. Ia ditembak karena polisi menduga ia adalah seorang buronan anggota kawanan perampok Darto Batak yang sedang dikejar polisi. Dalam kejadian ini, polisi menembak Yunus yang sedang mengendarai motor dengan rekannya, Natap Tarigan. Polisi awalnya sempat mencoba menghentikan sepeda motor Yunus, tapi karena takut, Yunus malah memacu sepeda motornya. Polisi akhirnya melepaskan tembakan yang mengenai pinggang pria berusia 34 tahun itu. Yunus, yang merupakan kepala lingkungan Bangunsari Desa Sei Musang pun tewas di tempat. Di bulan yang sama pada April 1983, 2 warga sipil di tempat berbeda juga jadi korban penembakan ngasal petugas kepolisian. Di Yogyakarta misalnya pada 2 April 1983, seorang perempuan berusia 43 tahun bernama Katarina terkena peluru nyasar polisi yang sedang mengejar penjahat. Peluru mengenai dada dan tangan Katarina. Namun nyawanya berhasil tertolong. Sementara itu, pada 12 April di Banjarnegara, Jawa Tengah, anggota polisi lalu lintas kepolisian Resor Banjarnegara, Barada Setio membuat geger karena menembak Kaki Sudarsono, seorang pelajar STM yang hendak mengikuti ujian Eptanas. Insidennya lagi-lagi terjadi ketika anggota kepolisian sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Barada Setio mengeluarkan tembakan karena Sudarsono tak mau menghentikan sepeda motornya ketika dicegat. Tembakan Setio itu untungnya hanya mengenai lutut Sudarsono. Tapi gara-gara kejadian itu, kerusuhan hampir pecah di Banjarnegara pada pertengahan April 1983. Warga dan pelajar yang marah karena kelakuan anggota polisi itu melakukan protes hingga hampir berujung ricuh. Selain cerita-cerita tadi, masih banyak kasus penembakan polisi kepada warga sipil yang terjadi di berbagai daerah. Ini belum termasuk cerita soal kebrutalan lain yang dilakukan polisi kepada masyarakat. Nah, Sobat Tempo, menurut kamu apa hukuman yang pas bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya bukannya melindungi masyarakat, malah justru membunuh warga sipil? Tulis pendapatmu di kolom komentar.